Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dengan kelas R11 S1 Akuntansi dan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CUKNR CSRS. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel pada pertemuan ke-7 metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja sih populasi dan sampel. Nah, populasi ini tidak terbatas, diketahui jumlahnya. Yang ketiga, karakteristiknya disebut parameter. Yang kedua, ada sampel, yaitu bagian dari populasi dan hasil pengukurannya disebut statistik. Baiklah, selanjutnya definisi teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Nah, sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Tujuan teknik pengambilan sampel yaitu untuk mengadakan estimasi dan menguji hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari sampel. Tujuan teknik pengambilan sampel ini ada 6. Yang pertama adalah menentukan tujuan penelitian, yang kedua mencari data akurat unit populasi, yang ketiga menentukan jenis data, yang keempat menentukan teknik pengambilan sampel, yang kelima menentukan besarnya sampel, dan yang terakhir menentukan jumlah sampel yang memadai. Jenis teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling berdasarkan adanya randomisasi, yakni pengambilan subjek secara acak dari kumpulannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sampling non-probabilitas dan dua sampling probabilitas. Nah, apa aja sih sampling-sampling tersebut? Mari kita simak. Untuk probability sampling, itu yang pertama ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini dinyatakan untuk simple sederhana, karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, simple random sampling ini adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang terakhir, cluster sampling atau area sampling, yaitu digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Nah, teknik sampling di sini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Kita lanjut yang kedua yaitu non-probability sampling. Yang pertama ada systematic sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada quota sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Yang ketiga ada accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, dan bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Selanjutnya yang keempat ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, yang kelima ada sampling jenuh,
Di sini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil dan kurang dari 30 orang. Sampel jenuh juga disebut dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, dan yang terakhir untuk non-probability sampling yaitu ada snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini di seluruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama semakin banyak. Sekian penjelasan saya tentang teknik pengambilan sampel. Dari pemaparan materi saya tadi, saya mendapatkan kesimpulan yaitu sampel adalah bagian dari populasi yang mencerminkan karakteristik secara keseluruhan dari populasi tersebut. Jika sampel yang diambil dalam penelitian mewakili populasi, maka taksiran parameter populasi akan semakin baik. Dan suatu taksiran parameter dikatakan baik bila taksirannya tidak bias dan variansinya taksirannya paling kecil di antara taksiran tidak bias lainnya. Nah, dan teknik sampling ini adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik yang dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Nah, ada berbagai jenis teknik sampling dan masing-masing mempunyai tujuan-tujuan tersendiri seperti yang ada pada bagian pembahasan. Nah, dan penting juga diingat bahwa pemilihan teknik pengambilan sampel harus didasarkan dua hal penting yaitu reliabilitas dan efisiensi. Mungkin itu saja pemaparan materi saya tentang PPT 7 Teknik Pengambilan Sampel dari saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066. Apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.